世世常行菩萨道。全体净思弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, Kan'an Suci Indrawati yang sudah membacakan pelimpahan jasa dan memimpin Wenshin. Kan'an tim Sinfasyang semuanya, selamat pagi. Juga kepada semua suci-suci yang sudah hadir bersama di ruangan ini. Kita sama-sama sudah mendengarkan ceramah video cerita dari Master Kan'an Sang dan Sokusi. Kan'an kepada Sangden yang sudah terus-menerus memberikan siraman Dharma kepada kita melalui ceramah maupun melalui cerita-cerita. Jadi hari ini ada 2 buah cerita yang sudah kita tonton bersama. Sebentar kita akan menyimak kembali intisarinya. Dan sebelum itu kita akan sama-sama melantunkan doa. Mari tangan beranjali, kita melantunkan doa. Dimulai.
Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, ini juga adalah visi daripada organisasi kita, Ceci. Ya. Baik, Sesung Cece, ya, kini kita akan sama-sama menyimak intisari yang sudah disiapkan oleh tim Sinfasyang. Yang pertama dari kisah pengemis menjadi permaisuri. Silakan, host Kanan. Rabu 2 April 2025, Intisari Master bercerita episode 121 dengan judul Pengemis Menjadi Permaisuri. Yang pertama, tidak boleh memiliki pikiran yang angkuh. Kekurangan barang yang berwujud disebut miskin. Kepercayaan yang tidak berwujud merupakan pencapaian yang sesungguhnya. Itulah yang paling berharga. Karenanya, kita jangan kehilangan kepercayaan diri dan juga jangan memiliki pikiran ingin mendapatkan sesuatu atau takut kehilangan sesuatu. Jangan ada pikiran seperti itu. Asalkan kita mampu, kita harus bersumbangsi. Ya, Sesung Sece, mari kita sama-sama bahas ya. Coba kita ini kembali bahwa kita memang tidak boleh memiliki pikiran yang angkuh. Jangan sombong. Ya, jadi gadis pengemis tadi udah kita lihat ya bahwa dari orang yang miskin yang berdana dengan sepenuh hati kemudian menjadi apa orang menjadi permaisuri yang kemudian berdana dengan penuh kemewahan ya. Dan guru tahu bahwa ketika berdana dengan kemewahan itu si gadis tersebut sudah merasa tinggi hati, merasa hebat, merasa keren ya begitu. Jadi dengan segala sumbangan-sumbangannya, dengan segala dananya dia merasa keren. Jadi guru diam saja. Nah inilah dia. Jadi ketika kita justru tulus memberi, pemberian yang tulus itu akan terasakan. Terasakan. Seperti kalau kita berkegiatan di baksos, ya di tempat-tempat bencana. Ketika kita melakukannya dengan tulus, ketulusan itu tercermin daripada sikap, perilaku, cara bicara. Itu tercermin. Jadi mereka merasakan ketulusan kita. Ya, jadi kalau tidak tulus, mereka juga merasakan, oh orang ini nggak tulus. Lihat dari gayanya, lihat dari sikapnya, lihat dari cara bicaranya, begini, 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 begini. Ya, seperti itu. Jadi kita betul-betul bahwa materi yang berwujud itu sebetulnya bukan apa-apa. Maksudnya bukan yang utama, ya apa-apa juga ya. Kalau dibilang bukan apa-apa nanti, waduh kalau gitu nggak usah sumbang dong, nggak usah berdana ya. Apa-apa juga, tapi bukan yang utama. Master bilang, ketika kita memberi beras, ya, beras itu mungkin 1 bulan habis. Akan tetapi cara kita memberi, sikap kita ketika memberi itu yang akan diingat oleh mereka. Nah, apa itu? Yaitu sikap dan cara bicara. Ya, jadi ketulusan kita. Nah, ketulusan itu tak berwujud, tapi tercermin dari sikap dan apa namanya perilaku tata bicara kita. Jadi seperti itu ya. Jadi kita itu seharusnya terus melatih ketulusan kita, melatih kesungguhan kita dalam ketika berbagi, ketika bersentuhan dengan orang lain, ya berinteraksi. Demikian ya. Jadi jangan memiliki pikiran ingin mendapatkan sesuatu atau takut kehilangan sesuatu. Nah, kok begini, gimana nih ya? Kok jangan memiliki pikiran ingin mendapatkan dan atau takut kehilangan? Kita selalu ingin mendapatkan. Ya, jadi konteksnya di sini jangan memiliki pikiran ingin mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Artinya jangan terlalu mengejar, ya, mengejar kepengen ini, kepengen itu terus. Ya, nanti ada cerita-cerita yang kedua juga ya. Jadi yang tukang sepatu jadi raja itu ada kaitannya juga. Jadi seringkali
manusia tuh berpikir kepada apa yang belum dimilikinya, terus menjadi obsesi. Nah, kalau ada orang yang memiliki pengertian yang baik, keinginan itu hanya keinginan saja, tetapi tidak sampai menjadikannya eh, apa namanya sangat menderita kalau belum mencapainya. Ya, jadi kalau belum mencapainya sangat menderita. Jadi ada orang-orang yang menginginkan sesuatu, sikut sana, sikut sini, makan sana, makan sini, gitu ya, telan sana, telan sini, seperti itu ya. Ada yang sampai muntah-muntah juga gitu kan ya. Kalau kita dengar cerita-cerita di TikTok, di Instagram, banyak sekali hal-hal seperti itu. Itu mereka memiliki pikiran yang saya harus memiliki ini, memiliki itu, memiliki segalanya. Ya, mungkinnya sudah memiliki harta, ingin memiliki kuasa, kekuasaan, demikian. Dan kalau sudah memiliki, takut kehilangan. Nah itu. Ya, padahal kita sudah juga tahu, kita selalu belajar bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, bahwa segala sesuatunya yang terbentuk ya akan menjadi lapuk, menua ya, kemudian menjadi rapuh, kemudian menjadi lenyap, hilang. Kalau manusia lahir tua sakit mati, ya kalau benda-benda ya terbentuk, bertahan, rusak, kemudian lenyap. Seperti itu. Jadi demikian kalau kita memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, niscaya kehidupan kita akan menjadi lebih lebih tenang lah ya. Demikian. Yang kedua, seperti gadis atau pengemis dalam kisah ini, walau hanya memiliki 2 keping koin, namun ia tetap bersedia bersumbangsih dengan hati yang murni dan tulus kepada kepala biksu, tanpa mengharapkan balasan apapun. Kan tetapi, ketika gadis itu menjadi seorang ratu, ketika datang dengan banyak berbagai persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada kepala biksu, kepala biksu hanya duduk diam tak bergerak. Karena ratu datang dengan menunjukkan kekayaannya. Berbeda saat pertama ketika memberikan persembahan 2 keping koin. Jadi memang kita juga sama-sama lihat tadi ketika si gadis tersebut ingin melakukan persembahan karena melihat orang-orang semua melakukan persembahan, dia juga kepingin melakukan persembahan, tapi dia nggak punya apa-apa. Saat itu dia tidak berpikir kalau saya mempersembahkan ini dapat apa, ya enggak berpikir demikian. Tapi ketika dia mempersembahkan, lalu dia mendapatkan apa sambutan yang begitu tidak disangka-sangkanya, dia diberi makan dan diberi buah-buahan. Oh, ternyata biksu ini begitu sangat murah hati, begitu sangat baik, ya kepada dia yang dia merasa dirinya hanya seorang pengemis yang tidak punya apa-apa. Dan dia memberikan seluruh miliknya, yaitu 2 keping koin tadi. Ya, miliknya hanya 2 keping koin tadi. Semuanya diberikan. Nggak berpikir, saya simpan satunya aja saya kasih biksu. Enggak. Semuanya. Semua potensi yang ada. Coba bayangkan, tadi Master mengatakan, bayangkan dengan kita berapa besar potensi yang kita miliki dan berapa yang kita bisa relakan untuk kita danakan. Ini juga menjadi suatu bahan perenungan kita ketika kita ingin berdana, ketika ada orang yang mengajak kita berdana. Ya, zaman sekarang ini banyak sekali yang mengajak kita berdana, tetapi kita juga mesti betul-betul melihat apakah tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang benar, yang cocok untuk berdana. Ya, itu juga boleh ya menjadikan pilihan kita. Sehingga ketika kita berdana itu berdana di awal, di tengah, dan di akhir itu semuanya adalah sukacita. Jangan sampai sudah habis berdana, tengah-tengah nanti ada yang bilang, wah begini, gini, gitu, jadi nggak sukacita. Jangan sampai demikian. Ya, jadi apa yang kita lakukan sudah harus kita relakan. Demikian, jadi tidak ada lagi yang membuat kita risau. Jangan ada kerisauan. Nah, jadi gadis ini ketika tidak memohon apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, mendapatkan perlakuan yang demikian. Ya. Tetapi ketika dia menjadi seorang permaisuri, ketika itu dia membawa begitu banyak, tentu dia mengharapkan jadinya. Dia mengharapkan apa? Mengharapkan
Kalau dulu saya 2 keping koin aja saya sudah dilayani demikian, sudah apa di disambut dengan begitu eh, keramahan yang luar biasa. Apalagi kalau saya dengan harta yang sebegini banyak, dengan persembahan yang sebegini banyak, tentu saya mungkin akan mendapatkan sambutan yang lebih lagi. Dan ternyata dia, dia tidak mendapatkannya, dia heran. Ya. Dia tidak mendapatkannya. Jadi demikian ya, jadi kata Master, itulah dia keinginan-keinginan ya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang di sini disebut keinginan untuk mendapatkan sesuatunya ya. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan keinginan mendapatkan sesuatu, keinginan untuk menjadi apa namanya punya usaha, keinginan punya apa keluarga, itu juga keinginan-keinginan ya. Ya, jadi itu memang juga kalau didalami terus di dalam-dalamnya ya memang keinginan itu semua adalah bisa melahirkan penderitaan. Ada keinginan baru bisa ada penderitaan. Nggak ada keinginan, nggak ada penderitaan. Karena keinginan itu tidak semua keinginan bisa terlaksana. Jadi kalau ada keinginan yang tidak terlaksana, orang itu bisa menderita. Keinginannya tidak tercapai, menderita. Ya, cintanya tak terbalas, menderita. Proyek yang nggak goal, menderita. Seperti itu ya. Sekolahnya tidak lulus, menderita. Banyak sekali. Jadi, tapi kalau gitu nggak usah, ini nggak usah itu ya. Seperti para biksu lah, yang jadi nggak usah berdagang, nggak usah berbisnis, nggak ada percintaan, gitu ya. Jadi eh, demikian. Jadi ini konteksnya lebih kepada apa kehidupan monastik ya. Ya, jadi pikiran ingin mendapatkan sesuatu itu betul-betul bisa dieliminir ya dihapuskan. Tapi kalau kita manusia umat awam, tentunya kita masih ada keinginan karena itu kita harus memilih keinginan-keinginan yang seperti apa. Ya, keinginan-keinginan yang hanya untuk kepuasan-kepuasan duniawi atau keinginan yang memang memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar kehidupan kita atau lain-lain. Demikian ya semua itu kembali kepada masing-masing. Jadi ini adalah suatu kita bilang guidance-nya bahwa untuk kita bisa membalancing kita punya keinginan agar lebih menyeimbangkan ya, jadi tidak terlalu banyak keinginan-keinginan. Baik, demikian ya. Kita lanjut. Hal yang paling kaya dan berharga di dunia ini adalah hati yang murni dan tulus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa jangan membedakan kaya dan miskin. Bagaimana membimbingnya untuk melenyapkan pikiran yang angkuh. Jika tidak, begitu dia menjadi ratu dan memiliki pikiran yang angkuh, maka tidak akan membawa berkah bagi rakyat. Meski dia sudah menjadi ratu, biksu tetap membimbingnya. Jadi setelah jadi ratu, biksu juga telah membimbingnya ya, jadi memberitahunya apa yang sebaiknya dilakukan. Demikian ya, seperti kita juga terus dibimbing oleh guru kita ya, sehingga kita betul-betul bisa menggali terus menggali ketulusan hati, kemurnian diri kita sehingga betul-betul nanti kita bisa menemukan sifat yang hakiki, sifat kebudayaan yang terus dimunculkan ya, kerisauannya layer demi layer, lapis demi lapis disingkap, dibuang ya, sehingga kita betul-betul bisa menemukan sifat yang hakiki. Yang keempat, asalkan kita dapat mengubah pola pikir, maka tidaklah sulit. Seperti gadis pengemis, walau hanya memiliki 2 keping koin, ia bersedia bersumbangsi dengan tulus. Bagaimana dengan kita memiliki potensi yang tidak terhingga? Jika kita membatasi diri sendiri dan tidak ingin berbuat aspirasi besar, adalah sangat disayangkan. Nah, ya di sini kan gitu. Jadi kita membatasi diri sendiri dan tidak ingin membuat aspirasi besar. Ini aspirasi juga ada yang bilang aspirasi kan juga keinginan ya. Aspirasi itu seperti apa ya? Bertekad, seperti kita di jalan bodhisattva ya, memiliki aspirasi untuk mencapai kebudayaan. Nah, itu bertekad. Apakah itu keinginan juga? Ya, dasarnya kalau menurut saya sih itu juga keinginan ya. Keinginan, tapi keinginan yang tentunya yang sangat agung ya. Kalau sampai ada menginginkan menjadi arahat, menjadi bodhisattva, menjadi sama Sambuddha,
whatever ya, pilihannya dikembalikan kepada masing-masing. Itu aspirasinya. Jadi setiap orang, kita di sini dikatakan jangan membatasi diri sendiri dan tidak ingin membuat aspirasi besar. Ada yang bilang, karena saya mana bisa sih, mana mampu sih saya jadi relawan. Nah, untuk aspirasi jadi relawan aja ada banyak orang bilang, nggak bisa lah, saya belum lah, nanti aja lah. Ya, kenapa belum? Waduh, toko saya ada 4, ya. Aduh, siapa yang ngurusin nanti tokonya 4? Nah, gitu ya. Siapa yang ngurusin? Ya, itulah kalau belum memahami dhamma, dia akan kebingungan ya. Siapa yang akan mengurus tokonya? Lupa kalau Sen Laoping datang, ya. Jadi ketika meninggal, siapa yang ngurusin tokonya? Apakah dia masih bisa apa meminta tolong kepada Bang, mohon maaf Giam Loong, Giam Loong jangan ambil saya dulu dong, saya masih mau ngurus toko saya nih, waduh, ya ini toko saya ada 4, bagaimana nih kalau saya diambil itu, anak-anak saya masih kecil nih, saya belum bisa lepasin sama anak saya, nah, kan nggak bisa cara begitu ya. Jadi sebetulnya jangan membatas-batasi diri, jangan juga selalu melihat hanya dari sisi yang apa, yang keduniawian aja ya, bahwa kita di dalam hidup ini begitu, semua orang pernah berkata hidup hanya sementara ya, ada ketidakkekalan ya, setiap saat siapapun juga bisa bisa apa, pergi meninggalkan dunia yang fana ini katanya ya. Jadi tinggal semua pegang tiket katanya, open tiket tanggalnya ya, tahu-tahu ditulis tanggalnya, hari itu juga harus berangkat berangkat, nggak bisa tunda-tunda lagi ya. Nah, seperti demikian. Jadi kalau sudah tahu begitu, kita harus membuat aspirasi. Membuat aspirasi. Oh, saya ingin menjadi relawan, saya ingin mau berjalan di jalan bodhisattva, ataupun saya ingin menjadi sama sang Buddha di ujungnya. Oh, silahkan ya. Dan itu jangan dibatasi. Jadi, buatlah aspirasi yang besar. Begitu kata Master. Oke, kita beranjak ke cerita kedua. Cerita kedua adalah tukang sepatu menjadi raja. Ya, poin pertama, manusia datang ke dunia memiliki karma masing-masing. Penderitaan manusia berasal dari kerisauan yang timbul di dalam hati. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, menerima kondisi yang ada, dan menjalankan kewajiban kita dengan baik. Ini merupakan kehidupan yang penuh berkah. Ya, manusia datang ke dunia memiliki karma masing-masing. Semua tentunya juga sudah tahu ya bahwa kita membawa apa namanya skenario hidup kita ya. Terlahir di keluarga apa, nanti kemudian ada perjalanan hidupnya seperti apa. Akan tetapi ya, di sini kita juga selain ada karmanya, kita ada sebab akibat, ya. Ada jalinan jodoh. Nah, itu sangat unik sekali, sangat sulit di apa namanya dijabarkan begitu saja. Bahwa kalau ada yang mengatakan kalau bahwa terlahir di tempat orang kaya itu adalah karma, tapi menjadi kaya atau menjadi miskin itu adalah dari usahanya. Ya, jadi kalau terlahir di tempat orang kaya tapi tidak mau usaha, lalu kemudian hanya berleha-leha, ya akhirnya nggak mau sekolah, nggak mau ini, nggak punya kepandaian, nggak bisa mengurus usaha orang tua, ya tentunya akan tersingkirkan, ya digantikan dengan orang yang mampu. Nah, maka itu harus ada usaha. Jadi harus ada upaya menanam benih-benih sebab baru bisa ada akibatnya. Jadi kalau tidak mau menanam benih-benih, tentu tidak akan menuai. Demikian. Jadi Buddha mengajarkan kita menjaga pikiran, menerima kondisi yang ada, menjalankan kewajiban kita. Nah itu, ya, menerima kondisi yang ada, tapi terus menjalankan kewajiban. Ya, inilah kehidupan yang penuh berkah. Jadi mengetahui bahwa hidup ini berkah, kita menyayangi berkah dan kemudian menciptakan berkah. Nah, apa? Ya menanam benih, menciptakan berkah itu, menanam benih. Ya, itu yang kemudian muncul buahnya, buah-buah berkah. Demikian. Yang kedua, kehidupan bagaikan mimpi dan ilusi, seperti tukang sepatu dalam kisah ini. Meski ia kurang mampu,
tapi dia memiliki keahlian dalam menambal dan membuat sepatu. Bila dia bisa menjaga pikirannya, maka dia akan menikmati hidupnya. Tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan seorang raja yang memiliki banyak harta dan dilayani banyak orang. Hingga akhirnya ia merasa kesulitan dan lelah, serta berpikir, apakah saat dia menjadi raja adalah mimpi? Ya, membanding-bandingkan. Ya, kehidupan ini bagai mimpi dan ilusi. Kalau kita tahu tadi katanya semua bawa karma bawaan ketika terlahir ya. Jadi kalau si tukang sepatu ini melakukan pekerjaannya dengan sukacita, ya, apa apa kita bilang tuh membuat sol sepatu, memperbaiki sepatu, menjahit sepatu dengan penuh sukacita, barangkali sambil bernyanyi, oh, deh kehidupannya pasti akan bahagia. Ya, ya makan segitu ya segitu, menerima berbagai kondisi yang ada sambil terus menjalankan apa kewajibannya sebagai manusia, ya, di mana ada kesempatan berdana dia berdana, kesempatan menjalin jodoh baik, ya, seperti tukang sepatu ini ada jodoh baik juga dengan raja, ya, sehingga kemudian ketika dia bercerita kepingin menjadi raja, wah raja pengen tahu coba ya, kepengen ngetes, maka si tukang sepatu dibawanya lah ke kerajaan, ya, dalam keadaan mabuk, tentunya dibuat mabuk dulu sampai dia nggak tahu apa-apa, dibawa ke kerajaan dan kemudian di apa dibaringkan di ranjangnya kerajaan. Wah, sampai besok pagi bangun dia udah bingung, kok ada di tempat yang begini mewah, apakah dia mimpi, ya. Jadi memang hidup itu bagaikan mimpi, ya, dia mimpi. Jadi dia mimpi menjadi raja, dia pikir enak, makan enak, terus disuguhin tari-tarian, tapi kemudian juga diberikan begitu banyak pekerjaan, tugas-tugas raja, harus meeting-meeting ini itu, pusing dia, nggak ngerti. Ternyata jadi raja nggak semuanya enak juga ya. Jangan cuma mikir yang enaknya aja, bagian yang enaknya aja. Sama kayak sekarang orang-orang, wah enak lu, wah punya PT ini, mau jadi bos itu ya, punya apa bisnisnya begitu menggurita, begitu banyak. Oh, orang cuma ngelihat itu enaknya, enaknya aja. Nggak ngelihat sulitnya, nggak ngelihat sulitnya ya waktu ketemu masalah ini itu, ketemu masalah dengan masalah hukum dan lain-lain, masalah demonstrasi, masalah ini itu, kepalanya mau pecah, orang nggak tahu, nggak tahu. Yang taunya dia punya dihitungin hartanya dong, dia punya ruko segini, dia punya tanah ada segini, duitnya banyak lu ya. Datang ke sana disambut, datang ke sini disambut, itu yang jadi cerita. Itu yang jadi cerita. Pusingnya jadi cerita nggak? Enggak. Pusingnya nggak ada yang tahu soalnya. Ya, yang medsos-medsos itu hanya mengupload apa menyampaikan hal-hal yang wah 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 yang bisa masuk ke area flexing gitu ya. Nah, tetapi kalau masalah kesulitan-kesulitan ini kadang-kadang ya banyak yang nggak disampaikan ya, jadi nggak ada tahu. Jadi orang cuma taunya, wah itu pengacara, wah tangannya cincin semua, berlian, wah hebat ini gitu gini gitu ya. Aduh, ya, tapi pengacara juga bisa flexing juga ya. Apa masuk rumah sakitnya yang satu malam sekian 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 sekian, wah sakit jadi flexing juga. Jadi memang dunia ini memang sekarang ya, udah luar biasa ya. Begitu penuh dengan berbagai apa ilusi dan delusi kalau saya bilangnya. Itulah ilusi dan delusinya. Semua aja adalah apa hanya cuapan-cuapan ya. Baik. Jadi mimpi dan ilusi ini yang ditekankan di sini ya. Jadi kehidupan bagaikan mimpi dan ilusi. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, ya, nikmati hidup yang ada, nikmati apa yang ada, ya, terus bersyukur, ya, bahwa hidup ini juga adalah berkah, ya. Jadi selalu apa namanya menerima berbagai kondisi dengan sukacita, tetap menjaga hati yang sukacita. Jadi kenapa ada kata-kata masih untung? Nah, itu kan menjaga sukacita, masih untung, ya. Jadi kalau dulu kalau saya jatuh, ya terus kemudian agak tangannya patah satu, ya terus orang bilang masih untung.
Ya, masih untung kan cuma tangan doang yang patah, pegangan tangan masih untung lah, masih bisa kakinya masih bisa jalan, tangan bisa jalan. Ada orang membandingkan lihat tuh si Anu begitu jatuh ya, jatuh, kakinya patah, dua-duanya nggak bisa jalan, diranjang sekian lama, aduh kesian. Ada orang bilang masih untung. Ada si Anu tuh jatuh, begitu jatuh koma terus. Nah, masih untung katanya masih bisa kelihatan keluarganya masih dekat. Ada yang begitu jatuh langsung meninggal langsung pulang. Masih untung katanya, bisa pulang ke surga. Si untung juga ya. Jadi demikianlah sebetulnya memang dalam hidup ini kalau kita melihat segala sesuatu all is well ya kata Ajan Bram, all is well semuanya adalah baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Semua yang terjadi itu adalah bagian dari karma kita. Karena kalau bukan bagian kita, tidak akan terjadi pada diri kita. Demikian yang saya dengar, demikian yang saya ketahui dari berbagai agama juga sama. Karena kalau bukan untuk kita, tidak akan terjadi pada diri kita. Ya, jadi kalau bukan apa namanya bagian kita, kita tidak akan menerimanya. Karena itu kita harus tetap ikhlas menerimanya, bersyukur bahwa ini yang terjadi, ini bisa menjadi suatu peringatan, ini bisa menjadi suatu berkah. Jadi semuanya adalah hal-hal yang memang apa namanya hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, jadi kalau kita sakit pun lumrah, jangan menolak ya. Karena kalau menolak itu lebih menderita. Kenapa saya sakit? Kenapa? Wah, itu menderita. Terima saja ya. Ya udah sakit, oke terima. Tapi bukannya tanpa upaya. Udah diterima tentu berupaya ke dokter. Bagaimana menyembuhkannya? Ya, biarkan dokter menyembuhkan penyakit kita. Kalau batinnya sakit, cari relawan suci. Barangkali relawan suci bisa menyembuhkan hatinya. Demikian ya. Jadi baik, kita lanjut. Yang ketiga, kita hendaknya menyadari bahwa kehidupan bagaikan embun dan kilat. Kehidupan tidaklah kekal. Hal yang paling bahagia adalah menjaga pikiran kita dengan baik dan menjalankan kewajiban kita. Ini merupakan berkah. Ya, seperti tadi kita udah banyak berbicara. Ya, jadi kehidupan bagaikan embun dan kilat. Artinya embun, bagaikan embun. Embun itu tadinya nggak ada, terus kemudian menjadi ada, terus kemudian menguap, lenyap. Kilat tadinya nggak ada, kemudian keluar. Ceder, berbunyi sekali, beres. Ya, nggak ada lagi. Bagaikan kilat. Kehidupan kita juga begitu. Muncul, tak, sang, kemudian lenyap. Ya, kemudian datang lagi, muncul lagi. Apakah kilat yang tadi atau embun yang pagi ini sudah lenyap, besok yang datang itu embun yang sama, sama tapi beda, beda tapi sama. Ya, embun juga namanya. Ya, tapi apa yang kemarin juga embunnya? Mungkin bukan. Jadi seperti kita juga terlahir kembali. Apakah besok adalah terlahir saya Hokla yang sama? Enggak. Barangkali besok saya terlahir, ketika saya meninggal saya akan terlahir, lalu terlahir di keluarga yang seperti apa nggak tahu. Kemudian saya terlahir dengan jenis kelamin seperti apa, saya juga nggak tahu. Barangkali saya terlahir kemudian menjadi namanya Susi gitu ya. Nggak ada yang tahu ya. Ya, saya juga nggak bakal tahu. Demikian, sesungguhnya jadi ada intisari yang sudah kita sama-sama kita simak dan kita bahas. Kini saatnya adalah sesi sharing, ya. Jadi mari kita sharing hal-hal yang berkaitan dengan dua buah cerita ini. Kita gali bersama, kita bahas bersama. Jika ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh dilontarkan pertanyaan-pertanyaan agar di sini begitu banyak, ada 167 partisipan, tentunya pasti ada yang bisa memberikan satu input-input kepada kita ya. Jadi dan bisa dari berbagai sisi karena begitu banyak orang. Jadi sudut pandangnya beda-beda, POV-nya beda-beda, point of view-nya berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya. Sung Sece, ayo kita mulai sesi sharing bersama yang akan dimulai oleh Vivi Liang Sece. Silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Hoklai师兄。Jadi saya menyambung sutra makna tanpa batas. Dengan keyakinan, ketabahan, ketulusan hati, kesatuan hati dengan cinta kasih universal, inilah semangat bodhisatwa dengan welas kasih agung, welas asih agung.
Relawan dengan meninggalkan tempat pekerjaan dan keluarga ke tempat orang-orang yang menderita untuk membantu orang yang berduka itu keluar dari kesedihan. Dan ini adalah penting juga dalam Sutra Buddha, jika satu orang yang menderita di neraka menerima ajaran Buddha, semua yang menderita di neraka itu akan bersamanya terbebaskan dari neraka. Jadi meski ini tak terbayangkan, tetapi prinsip yang sama juga bisa berlaku di dunia ini, yaitu di daerah bencana. Setiap kata dan perbuatan dari relawan suci menunjukkan semangat dari orang suci. Dharmakaya atau tubuh Dharma ini bekerja untuk menunjukkan cinta kasih yang tanpa batas kepada setiap orang. Dengan cinta kasih di dalam batin, orang-orang akan saling mengasihi satu sama lainnya, menciptakan siklus kebajikan dan terus terhubung dengan cinta kasih, dan menumbuhkan kemurnian dari hati. Inilah intisari Dharma. Bisa digunakan dimanapun di dunia. Ini yang terjadi jika bodhisattva dengan welas asihnya muncul di dunia. Dan orang suci dari Dharmakaya. Dengan kemurnian, tubuh dan pikiran mereka mempertahankan pemikiran benar, pemahaman benar, pandangan benar, kesungguhan hati benar, dan melatih samadhi dengan perbuatan yang benar. Konsentrasi benar. Mereka juga memiliki pandangan bebas dan pemahaman bebas. Bahkan di tengah konflik dan kebingungan, pikiran mereka tetap fokus dan tenang damai. Di jalan bodhisattva, mereka melatih 4 pikiran tak terbatas dan juga mempraktekkan 6 paramita dan juga spesies, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Ketika mencapai samadhi, mereka mulai melatih kebijaksanaan. Ini bisa nampak dari kemurnian dari tubuh dan pikiran di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membawa Buddha di dalam hati, kita akan dengan alami hidup selaras dengan Dharma. Sejak masa tanpa awal, karena sebersih niat dari ketidaktahuan, kita telah mengakumulasi kegelapan batin. Inilah yang menyamarkan sifat hakiki kebijaksanaan kita. Kita belajar ajaran Buddha untuk kembali pada kebijaksanaan bawaan murni. Kita memilikinya, yaitu kebijaksanaan yang seperti Buddha yang tak terbatas. Kita harus bekerja keras untuk memahami hati dan kebijaksanaan dari semua Buddha. Bodhisattva adalah damai dan tidak kontroversial dan bebas dari nafsu keinginan dan tiada delusi dan pikiran bercabang yang bisa mempengaruhi mereka. Karena pikiran menghadapi kondisi luar itu bisa berasal dari penglihatan, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Ini akan menumbuhkan setan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Jika pikiran bisa selalu samadhi dan fokus, tenang, kita tidak akan kebingungan dan kita bisa memiliki kekuatan konsentrasi dan bisa menghindari munculnya delusi atau pikiran bercabang-cabang ketika kita menghadapi kondisi luar. Pikiran hendaknya seperti air yang tenang dan diam.
Jika kekuatan samadhi tidak cukup, kita tidak bisa memasuki pemikiran yang benar. Karena debu kecil bisa mempengaruhi permukaan diam itu. Waktu berlalu, semua orang dan persoalan di dunia ini selalu berubah. Jika pikiran kita tetap murni dan diam seperti kolam yang bagaikan permukaan cermin, kita bisa menguasai praktek dari samadhi. Di dunia ini juga, siapa yang bebas dari kerisauan? Ketika mendengar Dharma, kita merasa sukacita. Setelah itu, kita juga bisa menghadapi situasi negatif. Hendaknya kita tidak membiarkan orang yang mempunyai jalinan jodoh negatif untuk mempengaruhi kita. Ketika kita mendengar hal yang tidak menyenangkan, pikiran akan timbul noda batin dan kemarahan. Karena kita adalah makhluk awam dalam proses belajar dan melatih ajaran Buddha. Apapun yang kita hadapi, kita harus bergerak maju dengan semangat tiada-tiada. Yaitu tidak ada seorang pun yang tidak kucintai, tiada seorang pun yang tidak kumaafkan, tiada seorang pun yang saya tidak percaya. Dengan demikian, kita bisa melatih pikiran kita menjadi damai, tidak terganggu, dan juga kita tidak terikat atau melekat. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap bisa ramah, lemah lembut, dan berpengertian. Tidak membiarkan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan untuk muncul. Segala sesuatu itu selalu berubah. Kita sejak masa tanpa awal adalah akumulasi tabiat buruk dan ketidaktahuan dan kegelapan batin. Ketika kita mulai melatih diri, kebijaksanaan Buddha juga sulit untuk diresapi. Walau kita mempunyai jalinan jodoh untuk berhubungan dengan ajaran Buddha, tetapi apakah kita bisa memasuki kebijaksanaan Buddha? Buddha menggunakan berbagai cara dan dengan sabar memberi petunjuk, dan juga kebijaksanaan itu harus diperluas sehingga kita bisa memasuki jalan yang damai dan tenang ini. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn pilihan Seci. Ya, jadi ya jalan bodhisattva ya. Jadi berdasarkan apa namanya dari sutra Uliang I-Ching ya. Uliang I-Ching yang tadi disampaikan oleh Piliang. Uliang I-Ching menjadi dasar-dasar daripada praktek bodhisattva. Ya, jadi Uliang I-Ching juga ada trilogi dari Uliang I-Ching, Fao Ching, dan Pushen Pusa Ching. Ya. Jadi demikian. Baik, jadi kita memang praktek-praktek di jalan bodhisattva ini tentunya bukan praktek-praktek yang mudah ya. Tetapi praktek inilah yang menjadi bagian daripada pelatihan diri kita semua. Pelatihan diri agar kita menjadi orang-orang yang bisa dengan penuh kebesaran hati membantu, membimbing orang-orang di luar sana yang punya banyak permasalahan. Tapi sebetulnya yang disebut di luar sana punya banyak permasalahan, ya diantaranya ya kita sendiri juga, relawan juga. Relawan juga punya banyak permasalahan ya. Jadi setiap masalah muncul. Jadi tapi kalau tidak ada masalah, kebijaksanaan tidak akan berkembang, Master bilang. Jadi bukan menghindari masalah, kita menghadapi masalah dan lalu mencari atau membuat solusi-solusinya sehingga kita betul-betul menambah kebijaksanaan kita. Jadi pucing itu, pucang itu, Master bilang demikian. Ya, jadi kalau kita tidak mengalami sebuah masalah, kebijaksanaan tidak bertumbuh. Jadi
Masalah-masalah itu yang membesarkan kita. Masalah-masalah itulah yang menjadi nutrisi-nutrisi kita. Seperti lumpur-lumpur yang menjadi nutrisi untuk teratai. Jadi tanpa ada lumpur-lumpur tersebut, teratai tidak mendapatkan nutrisinya. Dan kekotoran-kekotoran dari lumpur tersebut tidak mengotori bunga teratainya. Nah, demikian. Jadi artinya berada di masyarakat tapi tidak terkontaminasi. Bergelimang dengan permasalahan tetapi tidak terkotori. Batinnya maksudnya ya. Dan itu luar biasa ya. Dan kita sebagai relawan tentunya yang berjalan di jalan bodhisattva ini harus memiliki keyakinan yang seperti itu bahwa kita adalah tumpuan harapan dari Parakan Enfu. Nah, Parakan Enfu itu bertumpu, berharap kepada kita ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Tentunya dengan berbagai problemanya, bahkan ada yang ngeyel-ngeyel. Sampai kadang-kadang kita berpikir, aduh orang ngeyel kayak gini udahlah di stop aja ada bantuannya, nggak usah dibantu dah, brengsek lah, gini dia juga begitulah, begini, begitu, begitu. Nah, mohon maaf ya, Sung Sece, kalau kita punya pikiran demikian, kita harus tiaucen. Kita harus perbaiki cara berpikirnya. Harus kembali mengulang dari awal. Dia itu siapa, kanan ini bagaimana, kanan ini kenapa. Memahami. Ada penderitaan, ada sebab-sebab penderitaan. Ya, dan kita tahu bahwa ada jalan untuk melenyapkan penderitaan. Jadi kita betul-betul di sini menggunakan setiap problema yang ada untuk dijadikan bahan pelatihan diri kita. Maka itu semuanya baik. Baik, sesungguhnya sih. Ini saya lihat belum ada yang resen lagi nih. Ayo dong, resen ya. Kita punya waktu. Sekarang dari jam 8, sekarang jam 8, kita punya waktu untuk sharing 30 menit. Setelah itu kita akan masuk sesi quiz, ya, 30 menit masuk sesi quiz. Setelah quiz kita kembali masuk ke sesi sharing ya. Kita akan selesai di jam 9 ya. Tanpa terasa nanti ya, kalau kita banyak yang sharing sebentaran aja sudah lewat waktunya. Betul-betul. Dan ini adalah menjadi ajang pelatihan diri kita juga. Berlatih untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, ya, juga melatih bagaimana bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada korelasinya, yang relate dengan keseharian kita, ya. Karena ini juga cerita tentang keseharian kita. Sung Suci. Jadi sebagai relawan suci, kita semuanya harus belajar bagaimana menyampaikan cerita agar ketika kita muxin mu kuan, muxin mu ai mu kuan ya, menggalang hati, menggalang kasih dan menggalang dana, kita bisa bercerita dengan lebih baik. Kita bisa menyampaikan apa namanya dengan lebih apa kita bilang lebih tertata gitu ya, sehingga yang mendengarkan nantinya bisa lebih tersentuh. Demikian. Jadi ini adalah sesi-sesi sharing seperti ini sebetulnya adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk berlatih. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, langsung klik tombol apa speakernya yang berwarna merah itu, diklik ceklek, nah mic-nya on dan Sesung Sece bisa bicara. Ayo saya tunggu ya. Jangan kliknya keranjang kuning terus nih Sesung Sece ya. Jangan klik keranjang kuning terus ini, klik yang merah ini yang gambarnya apa mikrofon ya. Ayo. Ini kalau di laptop saya yang muncul namanya ada 4 orang nih, Indrawati, Haliman, Ati Gunawan, dan Emi. Nah, ini yang paling bawahnya Emi. Emi ini dari Angke, ya. Seci Emi, saya belum pernah dengar. Saya pernah dengar sharing di Sinpasyang. Coba Seci Emi juga boleh hari ini apa yang didapat kesan batinnya apa, terus kemudian apa yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Ya, saya jarang-jarang lo manggil orang. Ya, oke. Ini ada 164 orang. Ini apakah suara saya terdengar?
阿弥陀佛，师兄，早上好。早上好，师姐 Puspa. Ya, ya, 师兄师姐们 semuanya silakan. 早上好ya. Ya,感恩上人ya, 感恩师兄师姐 感恩 们 师兄师 semuanya 姐 ya. 们 semuanya ya. Kalau kita lihat Kalau dari kita lihat cerita dari pengemis cerita tentang maaf, bermain Sejak suara, Puspa, maaf, suaranya double. oh Ada dua gadget oke, di situ ya. sebentar ya Sư ya. Ya, Ya Sư ya, kedengaran Sư bagus. Mantap.早上好. Ya, sama. Sư học lại. Ya, udah mantap. Amitabha, oke, cảm ơn. Ya, Sư lihat dari cerita pengemis menjadi permaisuri ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, memang kita manusia awam ya, semuanya ada hukum sebab akibatnya juga ya. Sebagai seorang pengemis bisa menjadi permaisuri itu juga suatu hal yang kita bilang bukan suatu kebetulan ya. Mungkin karena kita dapat melihat kan bagaimana dia awalnya dengan ketulusan hati ya, begitu mempersembahkan kepada Buddha ya. Nah, itu yang kita dapat lihat walaupun dia kondisinya seorang pengemis tapi dia tidak memikirkan apapun, tapi yang dia merasakan bahwa dia bisa berbagi, mempersembahkan sesuatu yang memang dia miliki, sekecil apapun tanpa pamrih itulah yang Buddha merasakan sesuatu yang benar-benar dengan ketulusan. Tapi setelah dia menjadi seorang permaisuri, mungkin muncullah kita punya nafsu keinginan. Kita punya keserakahan, kita punya kebencian, kita punya ketidaktahuan, ego kita, semuanya muncul ini sesang statement. Inilah yang memunculkan bahwa sudah tidak ada ketulusan lagi. Bukan tidak ada kepamrih lagi ya. Berarti dia sudah ada keinginan. Keinginan nafsu dari kita ini mudah sekali ya bergejolak ya. Kadang-kadang kita bilang seperti kita aja manusia awam sekarang ya. Kita kalau pergi mall, kita jalan-jalan aja, kita melihat sesuatu, sebenarnya itu kadang-kadang belum tentu kita perlukan ya. Tapi begitu kita mata melihat, kita sudah ada muncul nafsu keinginan untuk menginginkan. Kadang-kadang menginginkan dalam pikiran, ingin, tapi kita belum terlaksana, itu kadang-kadang kalau kita tidak membelinya, kadang-kadang kita bisa sampai rumah merasa, kenapa tadi saya tidak membelinya ya, bisa dipikir terus atau merasa kerisauan itu muncul, itu yang merasakan ya itu yang sangat kita bilang memang kondisi-kondisi itulah yang membuat kita tidak bahagia, menjadi menderita, bisa-bisa tidak tidur kali ya. Mungkin di sinilah Puspa merasakan seperti kita masuk ke ceci ya, di dalam Dharma yang kita setiap kali mendengarkan ceramah dari Master, sebenarnya kita juga dapat banyak belajar ya. Karena kalau kita ke mall jalan, Puspa pikirnya depo kita yang begitu banyak barang ya. Yang waduh ini depo udah begitu penuh, ini barang kalau pada beli-beli ini mau dibawa kemana sebenarnya. Akhirnya kalau nggak dipakai juga akhirnya jatuhnya ke depo ya. Jadi inilah Puspa merasakan sebenarnya kita kalau sudah belajar kita lebih bijaksana ya. Maksudnya kalau hal yang memang sangat diperlukan baru kita beli. Tapi kalau enggak kita nggak usah beli. Dan kita juga dapat ganakan ya. Maksudnya kadang-kadang kita juga lihat ya seperti Sesong Sejimen tadi sharing ya. Oleh Sesongnya. Sebenarnya kita dapat memberikan dana kita, bantuan kepada saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Itu lebih penting ya. Daripada kita membeli sesuatu yang akhirnya bawa ke rumah tidak kita pakai. Nah, itulah Puspa kadang-kadang merasakan inilah yang sudah diajarkan oleh guru kita. Bagaimana dengan kebijaksanaan kita? Kadang-kadang makan juga seperti kita, apalagi liburan ini ya. Nah, kenapa Puspa juga merasakan ini canhui juga ya. Kumpul keluarga bisa sampai malam. Pagi-pagi mau bangun susah. Ini benar-benar canhui juga ya. Merasakan inilah sesuatu yang kita bilang mudah sekali pengaruh oleh hal luar. Lingkungan luar kita yang mudah sekali kita pengaruh sehingga akan membuat kita mudah sekali merubah kita punya kondisi-kondisi yang awalnya kan biasanya kita bangun pagi, kita sudah mendengarkan Dharma. Awalnya kita pagi sudah mendengarkan Dharma juga banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Tapi dengan kondisi begini juga membuat kita akhirnya juga kita bilang terlena oleh hal duniawi ya, mungkin terlena. Kadang-kadang kita bilang ya memang liburan kadang-kadang kan yang dari luar kota mereka datang, mau nggak mau kita juga harus pepan ya. Kalau enggak mereka pasti bilang, ini kan Ceci libur selalu nanya begini loh, oh kalian lagi senggang ya, Ceci nggak ada kegiatan ya atau apa. Sebenarnya kadang-kadang kita pikir ya sesuatu ya, yang kita merasakan bahwa kita bisa melakukan hal apapun adalah sesuatu berkah untuk kita sendiri ya. Bagaimana kita juga menjalin jodoh baik dengan semuanya dan juga saudara kita semua. Mereka juga akan merasakan bahwa
kita juga berbagi ya. Memang kondisi kita kalau di Ceci kan kegiatan kita kalau lagi banyak kan banyak ya. Nah, kita bisa berbagi kepada mereka. Mungkin dari Sesong Sejemen juga dapat melihat ya. Kemarin dari Sesong Seje kita juga banyak ya. Yang mereka juga membantu ya bagaimana mempacking ya barang-barang yang akan dikirim ke Myanmar ya. Jadi disinilah Puspa merasakan sebenarnya dari kita sendiri melatih diri itu dari kita masing-masing. Bagaimana kita lebih berkesadaran. Kalau enggak, biasanya kita mudah sekali ya. Setelah itu kita akan merosot ya. Bukannya kita maju, tapi kita akan merosot ya. Soalnya kadang-kadang membuat kita ya terlena akan hal duniawi ini ya. Sehingga akan merosot, bukannya kita maju. Makanya disinilah Puspa merasakan sangat pentingnya Dharma Master ya. Membuat kita memahami bahwa sebenarnya hidup ini tidak kekal. Mudah sekali ya kita bilang lewatin dalam satu hari. Apa yang seperti Sesiong Hoklai tadi bilang, apakah hari ini sama nggak dengan hari besok? Nah, itu semuanya sama nggak Sesong Sejemen? Waktunya sama atau enggak gitu ya. Sebenarnya di sini kita dapat merasakan ya, waktu kemarin dan waktu hari ini dan akan lagi ke depan ini semuanya 24 jam sama. Tapi dalam kondisi yang kita bilang mau bilang sama, tidak sama. Mau bilang tidak sama, dia sama. Itu benar. Karena kondisi itu kalau sudah terlewatkan, dia tidak akan kembali lagi ke kemarin ya, Sesong Sejemen ya. 24 jam kemarin kalau kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya itu adalah berkah kita. Makanya di sinilah Puspa merasakan yang seperti Master bilang, lakukanlah sekecil apapun hal yang wajib kita lakukan. Karena itulah yang akan kita bilang akan mengumpul di dalam gudang kesadaran kita. Hal yang baik ya. Karena kita tahu gudang kesadaran kita dari masa lampau sampai saat ini banyak sekali hal baik dan tidak baik. Tapi kondisi sekarang kita sudah memahami Buddha Dharma, masukkan kondisi kebajikan-kebajikan yang baik ya di dalam sila. Jadi kita jangan lagi mudah sekali terpengaruh oleh hal luar yang membuat kita lupa bahwa apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita latih di dalam diri kita. Karena kita bisa sekali ya, kapan aja kita mau jalan kita tidak tahu. Bisa aja dadakan kita sekarang lagi sharing-sharing, nanti terjadi apa, itu kita juga tidak tahu. Itulah yang Puspa merasakan, yang Master bilang, genggam setiap saat. Jangan kita lewatkan dengan kekosongan. Tapi di dalam kekosongan itu sebenarnya yang kita lakukan ada. Jadi dapat kita bawa kemanapun kita akan melangkah. Yang itu Puspa merasakan seperti pengemis ini ya. Tapi mungkin si permaisuri ini juga akan tersadarkan Sesong Sejemen karena kita tahu kalau sudah dekat dengan Buddha Dharma, berjodoh dengan Buddha Dharma, sebenarnya dia juga akan bisa tersadarkan, akan menjadi seorang permaisuri yang lebih baik lagi ya. Jadi semuanya kisah-kisah cerita dari masa Sang Buddha itu semuanya adalah pelajaran untuk kita semua. Bagaimana bisa tersadarkan. Jadi kita jangan hanya melihat satu cerita tapi di dalamnya itu sangat-sangat mempengaruhi oleh kita punya pelatihan diri ya. Jadi disinilah genggamlah kesempatan yang ada, jangan kita sia-siakan. Apalagi Sesong Sejemen semuanya ya, yang baru masuk ke pintu Dharma Ceci harus dengan semangat. Jangan mudah tergoyahkan ya, karena memang kita bilang pintu kita kalau kecil, kita pasti penuh dengan gesekan. Tapi kita belajar bagaimana membuka pintu hati kita selebar-lebarnya, sehingga apapun yang masuk keluar masuk tidak akan mempengaruhi kita. Sehingga kita selalu di jalan kebodian ini ya. Cảm ơn Sesong Sejemen semuanya. Cảm ơn Hoklai Sesong. Amitofo. Kanan Puspa Sejena, ya, Sesong Seje semuanya. Jadi saya mohon izin ya Puspa Seje ya, saya sedikit review ke belakang, flashback ya. Dulu awalnya juga Puspa Seje ini kalau bicara nggak seperti sekarang ya, yang begitu lancar. Dan saya yakin Puspa Seje tadi itu berbicara tidak pakai teks, maksudnya tidak membuat karangan, tidak membuat teks dulu, mengalir begitu saja. Kenapa kok bisa begitu? Mengalir begitu saja? Karena Puspa Seje sering sharing. Karena Puspa Seje sering belajar terus ya, di dalam setiap kesempatan sharing, berbagi. Sehingga dengan secara nggak diiniin ya, bisa mengalir aja begitu mau ngomong, saya mau ngomong ini ya. Nah seperti itu. Jadi Sesong Seje, kita semua juga bisa kayak Steve Puspa tadi ya, kalau kita mau sering berbagi ya. Jadi hari ini Steve Puspa bilang tadi bahwa dengan mendengarkan Dhamma, dengan menggenggam setiap saat kita ya, bahkan tadi Chan Hui kalau dia nggak mendengarkan Dhamma gitu ya,
Jadi betul-betul menggenggam setiap saat dan mendengarkan Dhamma bisa meningkatkan kesadaran kita. Tadi si Puspa demikian ya. Jadi itu memang demikian. Menjadi master juga meminta kita, menghimbau agar terus mendengarkan Dhamma, agar Dharma masuk ke dalam hati, Fadusin. Dharma bisa ada di dalam setiap tindakan, Fadusin. Ya. Jadi, demikian. Jadi kalau mulutnya berkata-kata, kata-katanya penuh dengan Dhamma. Wah, itu luar biasa ya indahnya. Baik, Kanten Sejaya Puspa, kini ada Sejung Haryo ya, Sejung Haryo Suparmun ya. Silakan Sejung Haryo. Ya, 感恩后来师兄，感 Kanten. 恩上人开始，感恩定心法相yang sudah menyiapkan intisarinya ya. Jadi pagi ini saya tidak mungkin sharingnya dari kedua cerita ini, yaitu pengemis menjadi permaisuri dan tukang sepatu. Ya, saya melihat mereka itu dari dua cerita tadi bahwa kita harus tidak terpengaruh oleh dunia luar ya, karena kita punya 6 indera kan, kita punya panca skanda gitu ya, kita punya 6 indera. Dan tadi gudang kesadaran juga Puspa Suci ada ngomong ya, gudang kesadaran. Kita juga punya gudang kesadaran yang ke-7 ya. Kita punya pengalaman pahit maupun pengalaman baik. Nah, mungkin si tukang sepatu sudah punya persepsi kalau jadi raja itu baik ya. Jadi dia kepingin jadi raja kalau suatu waktu ya. Makanya dijadikan raja satu hari supaya bisa merasakan jadi raja itu seperti apa gitu ya. Nah, ratu juga demikian. Ya, kayaknya kalau pengemis jadi ratu atau jadi pengemis, dia tahu jati dirinya. Tapi begitu dia jadi ratu, dia pikir, oh jadi ratu saya bisa mengatur-ngatur juga gitu ya, bisa semaunya gitulah. Nah itu gudang kesadaran ke-7. Jadi kita kalau berhubungan dengan objek luar, panca indera kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kesadaran kita yang harus yang mempengaruhi panca indera kita ini ya baik atau buruk gitu. Makanya ada cerita tidak si ai jianghua, tidak si ai jianghua. Jadi kesadaran ke-6 itu suka berbicara. Nah itu karena kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya melihat pengemis dan tukang sepatu ini tidak melatih apa yang kita sebut dengan batinnya ya. Ya karena batin Buddha datang ke dunia ini kan intinya adalah mau kita melatih batin untuk menghilangkan kerisauan kita. Ya, tetapi dia lebih banyak kepada rupa, kepada jasmaninya, ya sehingga yang muncul adalah kesadaran-kesadaran yang mengarah kepada jasmaninya. Kalau saya begini akan jadi begini, kalau saya begini akan jadi begini. Nah itu yang para orang-orang ya, orang-orang belum melatih sampai ke situ ya, karena batinnya sangat dipengaruhi oleh gudang kesadaran yang tidak baik. Ya, saya kira demikian. Oleh Zoom kebetulan ini liburan, jadi saya bisa masuk ke dalam Zoom. Biasanya saya masuk ke dalam Facebook. Saya dengar juga Q&A dari Zoom saja. Tapi saya banyak Facebook supaya lebih fleksibel. Kalau begini hari biasanya saya dalam perjalanan ke kantor, jadi saya nggak bisa ikut di Zoom, nggak enak lah keluar masuk gitu. Tapi saya ikutin sesi Q&A-nya maupun cerita master di dalam Facebook ya. Makasih. Kanan Sejong. Kalian ya. Jadi memang saya kemarin juga, wah Sejong Haryo Suparmun udah masuk di Sinfas yang pagi nih. Oh ya lagi masa liburan nih ya. Biasanya kalau sibuk adanya di Facebook terus ya. Ya. Jadi Sejong Haryo memantau terus ya. Dan kalau setiap hari Kamis pasti Sejong Haryo yang jadi moderatornya ya.
Jadi Enggak juga, ada sisi yang lain juga, ada sisi yang lain juga hari Kamis. ada yang lain ya, ada Minarni, sekarang ada Minarni, ada siapa lagi ya yang Ada suka Indra, ada Indrawati juga, Indrawati ada ya, ya saya Ferry. yang jarang masuk Sesiung karena Karena saya Mandarin nggak gitu Sesiung ngerti karena Mandarin Mandarin. ya. Mandarin saya ceplok-ceplok sedikit-sedikit jadi pantong sui gitu ya, apa tong kosongnya bunyinya. Sama, saya juga Pandung Sesiung. Harusnya dulu waktu offline bukan saya yang jadi Ya, moderator. Dulu waktu ah, offline kita di Yayasan Lantai 6 dari 2018 kan. hmm. Itu si Elvi sama Mary Liang Ya yang, LV yang Mary. jadi moderator ya. Cuman setelah online ya ya saya dikasih tugas memberanikan diri aja sih. Ya, jadi dikasih tugas, dikasih berkah malah jadi bertambah apa kemampuan dan pengetahuannya ya Sesiung ya. Ya, ya. Paling nggak kemampuan berbahasa Mandarinnya bertambah, pengetahuan tentang kosakata Mandarin bertambah, pengetahuan damanya bertambah, semuanya bertambah. Berarti itulah dia menggarap ladang berkah di Seci selalu membuat kita eh, punya value added ya, nilai tambah yang luar biasa. Begitu ya Sesung ya? Ya, tambah banyak teman lah, tambah banyak, banyak Nah, teman. tambah banyak teman lagi gitu ya. Ya oke, baik. Sesung kanan ya. Kan Silakan Sesung Seci yang lain. Ayo, ayo Sesung Seci. Jadi kalau cerita tentang ketidakpuasan ya dari dulu kita tuh dari kecil ya saya ini orangnya suka membaca ya dulu buku-buku dongeng kayak kisah H.C. Andersen gitu ya dulu dongengnya ada dongeng-dongeng apalagi lah banyak lah ya buku-buku dongeng. Jadi dulu juga pernah ada cerita tentang sepatu yang ingin menjadi manusia. Wah, dia merasa jadi manusia tuh enak gitu ya. Terus kemudian dia eh, apa bertemu seperti dewa yang bisa menyihir, yang bisa mewujudkan keinginannya. Jadi manusia. Ternyata jadi manusia juga nggak enak. Ya, dia, waduh, banyak keributan, banyak intrik ini itu. Dia nggak mau jadi manusia lagi lah. Ya, mau jadi apa lagi, mau jadi apa lagi, terus berubah. Sampai akhirnya dia bilang, mendingan jadi sepatu aja dah diam. Seperti itu ya. Jadi artinya memang keinginan-keinginan itu tidak ada henti-hentinya. Jadi di dalam cerita Buddhis itu, kalau di dalam ini yang master punya cerita itu ada yang namanya yang pernah di apa ada persamuan dharma ya Iwang Sen Uti. Nah itu saya nggak tahu nih bahasa Mandarin saya itu jelek banget ya. Iwang Sen Uti. Jadi maksudnya keinginan itu begitu dalamnya tanpa ada dasarnya, tak ada dasarnya. Keinginan, nafsu keinginan itu terus kalau kita menyelam dalam melihat nafsu keinginan kita nggak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Jadi Iwang Sen Uti. Jadi udah mau jadi orang berpunya, orang kaya, kepengen menjadi terkenal, sudah punya jadi terkenal, kepengen punya kuasa, udah mau memiliki ini, memiliki segala-galanya di dunia ini. Ya. Jadi kalau ada film-film tentang kejahatan dan kebaikan, ya selalu kejahatan itu ingin menguasai dunia. Nah, itu itulah simbol dari keinginan manusia, ingin menguasai dunia. Semuanya ingin dikuasai, ya. Jadi sifat-sifat ingin menguasai itu adalah sifat-sifat bawaan manusia juga. Sesiung seje. Jadi selain ada sifat hakiki kebudaan, kita juga punya sifat-sifat yang buruk seperti itu. Dicontohkan seperti Buddha dan Dewa Data. Jadi ada sifat kebudaan, ada sifat Dewa Data, ada Mara. Ya, jadi hati-hati. Ya, yang mana yang mau kita pilih, yang mana yang mau menjadi ini kita ya, aspirasi kita, mau menjadi Buddha atau mau menjadi Dewa Data. Ya, oh Dewa Data juga nanti jadi Buddha ya betul, ujung-ujungnya jadi Buddha juga ya, tetapi dalam prosesnya tentu akan menjadi lebih lama. Kalau Buddha, Sakyamuni kan lebih cepat, ya seperti itu. Kalau kita mau membanding-bandingkan bahkan lebih cepat daripada Maitreya. Ya, kenapa begitu? Karena Buddha lebih banyak berinteraksi menjalin jodoh. Dan sesungguhnya dalam ajang Sinpasyang ini saya sedang berinteraksi. Sesungguhnya juga berinteraksi. Jadi dua arah.
Jadi nggak monolog, ada dialog, ya, ada tweet traffic, jadi dua traffic. Jadi apa namanya, saling berdialog, bersambungan, bersahutan, ya, jangan hanya satu ini aja, jadi monolog, ya, seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama bisa bertanya, bisa bercerita sedikit, apapun itu juga, ya, dari ingatan-ingatan sesungguhnya. Seperti saya tadi ingat, ada lagi, saya ingat lagi, nah, cerita tikus yang mau menjadi raja wali. Nah, tuh, ya, tikus, wah, dia raja wali hebat sekali. Waduh, saya tikus mah nggak ada apa-apanya sama kamu. Nah, raja wali bilang, ya kamu memang lahir jadi tikus, bagaimana mau jadi raja wali? Emangnya kamu bisa terbang? Kalau kamu mau jadi raja wali, berlatihlah kamu terbang. Nah, ya, jadi tikus itu berlatih terbang, naik ke atas pohon, dia loncat, jatuh, remuk-remuk gitu, ya. Nah, jadi ada hewan lain mengatakan, tikus, kenapa kamu kok sampai remuk-remuk begitu? Ya, aku mau berlatih terbang, mau menjadi Raja Wali. Diketawain, ya. Kamu jangan mimpi deh, kan, ya. Mimpi, mimpi lagi, ya. Mimpi itu sesuatu yang ini memang. Jadi jangan mimpi deh. Nggak mungkin lah, kamu kan tikus, bagaimana mau jadi Raja Wali, bagaimana bisa terbang, sayap aja kamu nggak punya. Sadarlah, sadar. Nah, tuh, yang tadi Sece Puspa bilang, ya, kesadaran kita harus dimunculkan terus. Nah, demikian sesungguhnya. Nah, ini kisah-kisah itu saya sambung, udah jadi satu seri. Saya yakin sesungguhnya di sini banyak, kayak Tan Livin itu. Tan Livin itu banyak ceritanya dia. Dia punya banyak cerita. Berarti dia senang membaca juga. Jadi demikian, kita sering membaca. Kalau sekarang nggak usah membaca lagi, ya. Umpamanya banyak mendengarkan aja. Di TikTok juga cerita-cerita itu banyak. Kata-kata bijak itu banyak. Dan boleh kita ambil, lalu kita kemudian renungkan. Ada yang tidak paham, kita bawa ke dalam pertemuan simpasiang seperti ini. Boleh sesungguhnya, ya. Jadi sebentar lagi kita udah mau masuk kuis ini. Masih kita menantikan ada sesungguhnya yang mau belajar. Ya, sayang sekali kalau kesempatan belajar itu tidak dimanfaatkan. Tadi Sece Puspa bilang genggam setiap saat. Itu kata-kata dari Master. Pao Tangxia. Pao Tangxia. Grab the moment. Ambil momen itu dijadikan sebuah momen yang mungkin momen awal. Langkah awal. Ya, jadi Master bilang, jangan remehkan satu langkah kecil, ya, langkah awal kita, ya, xiaopu, itu jangan remehkan itu. Jadi xiaopu pension nanti tapu. Jadi kalau ihauli juga ujungnya juga jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Bisa jadi melenceng ribuan mil, ya, kalau kita salah. Jadi artinya di sini bahwa kalau kita mau melangkah, walaupun langkah terseok-seok itu udah arahnya benar. Jadi bersharing, berbagi itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Tapi karena memang belum juga muncul, nah, ini ada Alung Sesyung. Silahkan. Selamat pagi, Alung Sesyung. Chào Sang Hào, Chào Sao. cảm ơn Sang Rấn So Cú Sơ, cảm ơn tim Tim Phá Siang, cảm ơn Hong Lei Sesiung. Nah, izinkan saya di pagi hari ini berbagi ya mengenai cerita dari Master perihal tukang sepatu yang menjadi raja. Ini seperti saya merefleksi diri seperti diri saya sendiri ya, Sesiung. Karena dulu saya bekerja di satu perusahaan Jepang selama kurun waktu yang cukup lama lah ya, puluhan tahun. Keinginan saya selalu melihat customer itu kan, customer kita kan rata-rata semua pengusaha. Dalam benak hati yang terdalam, ingin sekali menjadi, ya, mimpi menjadi seorang pengusaha. Dan itu saya mengambil satu keputusan dan untuk beralih lah ya menjadi seorang pengusaha sampai sekarang. Memang kita melihat seperti pepatah ya, rumput tetangga tetap hijau. Ya, dibanding kondisi sebelumnya yang sebagai karyawan profesional dan sekarang sebagai seorang pengusaha seperti tukang sepatu itu ya, saya merefleksi diri. Memang banyak hal-hal yang melelahkan ya, tetapi kalau itu sudah menjadi keputusan kehidupan, ya itu harus saya mengambil
konsekuensinya, Sesio. Dan satu hal yang seperti tadi Sesiung ada sampaikan mengenai 5 nafsu keinginan ya. Ya, saya tadi sepertinya saya ada pernah baca tapi saya lupa ya. Itu mengenai ya, keinginan harta ya. Keinginan harta itu ya keserakahan lah ya. Berapapun ya selalu menginginkan bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Kemudian kalau saya tidak salah ingat itu ada lagi keinginan akan ini ya, junjungan orang, apa namanya ya, status ya, Status kekuasaan ya, ya nama besar, status ya, nama besar ya, pangkat ya, pangkat. pangkat. Ya, kemudian ada satu lagi kenikmatan kayak apa ya? Kita sering mau makan enak gitu, kenikmatan Ya, indera, kenikmatan indera. kayak Kemudian ada nikmatan ini. lagi keinginan ini ya, kita eh, apabila apa? Kita senang ya, eh, panca indera telinga ini senang mendengar ini ya, keinginan Ujian. akan pujian dan satu lagi keinginan apa ya? Keinginan kekuasaan ya, betul ya Susyung ya. Saya lupa juga, keinginan akan kekuasaan ya. Dari 5 nafsu ini juga menjadi ini ya, refleksi buat saya, apakah keinginan ini bisa saya dapat mengeliminasi ya. Manusia tentunya ya, seperti Sesiung Holai tadi sampaikan, eh, secara normal ya pasti ada 5 nafsu keinginan ini, tetapi di dalam eh, prinsip kebenaran dan dharma ini saya juga dapat belajar ya, mengurangi hal-hal keinginan yang ini yang tidak tidak apa ya, tidak mutlak lah. Jikalau kita memang tidak ada status sosial atau apa, kita tetap bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik sesuai dengan hasil karma yang telah kita perbuat sebelumnya ya. Makanya saya berusaha ya untuk melakukan usaha benar ya. Saya sebagai pengusaha pun saya berupaya berusaha benar ya. Seperti ini ya. Semalam saya juga karena liburan ya, nggak ada banyak kegiatan, saya ada baca-baca buku 37 faktor ya. Ada 4 usaha benar yang menurut saya itu sangat bagus sekali Sesium ya. Menghentikan niat jahat yang sudah timbul. Kemudian mencegah niat jahat yang belum timbul. Ada lagi apa ya? Saya lupa ingat. Menumbuhkan niat baik yang belum timbul dan mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Niat jahat yang sudah timbul kita hentikan. Kemudian niat jahat yang belum timbul kita cegah. Niat baik yang belum timbul kita tumbuhkan. Sama niat baik yang sudah timbul kita kembangkan. Kalau saya salah tolong saya dikoreksi ya Sesium. Nah, kemudian ya itu saja yang kesan batin saya di pagi hari ini. Oleh Sesium, terima kasih telah beri saya kesempatan untuk berbagi. Kanan oleh Sesiung. Sesium. Kanan. Nah ya, jadi sharing dari Alung Sesiung ya, sungguh sebuah hal yang bisa memberikan kita sukacita juga ya, akan bertambahnya terus pemahaman-pemahaman kita. Jadi membaca buku 37 faktor, jadi ada 1-2 yang bisa dijadikan satu pegangan, seperti tadi 4 usaha benar, bahwa pikiran atau niat baik yang sudah muncul dipertahankan, niat baik yang belum muncul dimunculkan, niat jahat yang sudah muncul dibuang, yang belum muncul dicegah, jangan sampai muncul. Dan ini adalah bagian dari pelatihan diri kita, karena niat-niatan itu terus muncul. Pikiran kita terus berkembang, melihat barang muncul keinginan, mendengar ucapan muncul keinginan. Keinginan apa? Keinginan memiliki, keinginan menolak, keinginan marah, keinginan sedih, keinginan gembira, semua banyak sekali keinginan-keinginan. Dan memang keinginan itu muncul
sulit kita cegah. Tetapi kalau kesadarannya semakin tinggi, semakin mumpuni, dia akan mampu mencegah. Nah, ini ada Tina Sece yang mau berbagi dengan Ini dari ada di Sesiong nih. tempat. Sesiong, ini Ya. saya di basement Seci ya Sesiong ya. Ini Ya. para pusat ini membantu Ya, luar mengangkat biasa barang-barang nih. yang mau dikirim ke Myanmar Myanmar. ya untuk Ya. bantuan bencana darurat. Nah ini relawan-relawan kita waktu libur pun mereka ada kesempatan untuk datang membantu ya Sesiong ya. Ini luar biasa. Wah, ya, Sesiong. ya. Itu ada Hantowo ini tadi saya lihat, ada relawan-relawan Hantowo kita. Sesiung. Kita yang di Jakarta yang nggak pergi berlibur kita datang bantu Sesiung. Nah, ini Iya, relawan iya. kita semua. Kanan Kelihatan nggak Sesiung? semua. Kelihatan nggak Sesiung? Tadi ada Hantowo Sesiung saya lihat tuh tadi. Bukan Hantawa Sesiung, Julianto Sesiung ini Sesiung. Ini Mana? Julianto Sesiung. Nah, Sesiungnya Minarni. Halo. Oh iya, iya. Nah, hari ini Sesiung lihat Sesiung. Nah, ini Minarni Sesiung, ini Minarni. Iya, iya. Halo, Minami Semua Sece. diangkut ya, Sesiung ya. Kanan ya. Diangkut ke atas ya Sesiung ya. Iya. Untuk mau dikirim ke apa ya? Untuk dikirim ke Myanmar. Bisa dilihat Sesiung ya. Semua relawan bersatu hati ya Sesiung ya. Nah, datang membantu untuk mengangkut barang-barang untuk dikirim ke Myanmar. Dari kemarin Sesiung kita sudah lakukan. Dari kemarin tempel stiker dan dikirim lagi ini yang ada sisanya lagi kita akan kirimkan. Nah, Ya itu ada Agus Minan ya. Agus Minan. Agus Minan Sesiung juga ada. Agus Minan Sesiung. Ini tim Sinhwas yang Medan. Nah, itu jangka Sesiung. Hari ini nggak Sinhwas yang Sesiung. Dia praktek Dharma hari ini Sesiung. Ya itu ada Ricky Sesiung, Ricky Tai. Nah, jangka Sesiung. Ini Julianto Sesiung. Salam buat Ricky Tai ya, Sesi ya. Ricky. Iya. Ricky Sesiungnya. Ricky Ya, Sesiung. Ricky Tai. Ini Holai Sesiung. Nah. Ini Tommy Sesiung. Ya, Tommy Cendana. Halo. Nah, kan Ya, 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 ya. Kanan ya semuanya kita ya. sharing sukacita dalam menggarap berkas Sesiung. Ya, kanan semua Sesi yang sudah begitu giat bersumbangsi Ini Andi Sesiung. packing barang-barang untuk Myanmar. Oh, Cuandi Semua bersatu hati Sesiung. Sesiung. Karena lagi liburan kan, pegawai juga semua lagi libur kan di Seci ini kan. Jadi relawan kita liburannya garap berkas Sesiung. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kanan semuanya kanan. Ya, kan ya Sesiung Seceta Cehau. Semoga menginspirasi ya. Oke, bye-bye. Baik, Sesiung Sece. Demikian kita sudah melihat betapa rekan-rekan kita semuanya memanfaatkan waktu yang ada, waktu liburan ini ya, bukan untuk berleha-leha mager tetapi terus bergerak ya, membantu mempacking barang-barang yang mau dikirim ke Myanmar ya. Jadi demikian ya, semua bersatu hati, bersatu padu, bergotong royong ya, memperlihatkan sebuah kebersamaan yang luar biasa ya. Kita berikan aplaus ya buat mereka semuanya. Kanen Sejetina yang sudah membantu memperlihatkan ya kondisi di sana. Baik, Sesiung Sece, ini kita masuk ke sesi sharing, maaf, sesi quiz ya. Host tolong ditampilkan. Ya, caranya adalah quiz. Kok jadi tes? Ya. Cara menjawab quiz, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban ya 1D 2A, demikian ya. Tentunya saya kira semua udah tahu ya. Kalau ada yang baru nanti lihat aja, pokoknya jawaban diketik ya di chat room everyone. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, pengemis menjadi permaisuri. Kuisnya dari sini. Apa yang dipersembahkan oleh gadis kepada sesepuh? A. 2 ikat sayur, B. 2 keranjang ikan, C. 2 ember air,
T 2 lembar kain, E 2 keping koin. Silakan, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya. Dan jawabannya ya 2 buah koin. Yang kedua, siapa yang datang dengan kereta kuda? A. Pedagang, B. Peramal, C. Raja, D. Sesepuh, E. Perampok. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah seorang peramal. Kita lanjut yang ketiga. Apa yang diperlukan saat memberikan persembahan? A. Keagungan, B. Hati yang sombong, C. Kejayaan, D. Hati yang murni, E. Hati yang gembira. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah hati yang murni. Ya, jadi tadi ada yang juga ada yang hati yang gembira, ya hati gembira juga boleh dong ya gembira, tapi di sini hati yang murni, ya, yang tulus, yang gembat. Ya, dari kisah tukang sepatu menjadi raja. Dan kuisnya adalah menurut tukang sepatu, siapakah yang paling bahagia? A. Prajurit, B. Nelayan, C. Pedagang, D. Raja, E. Menteri. Ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah jadi raja. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh raja? A. Bertukar posisi dengan tukang sepatu, B. Menahan tukang sepatu, C. Memarahi tukang sepatu, D. Mencaci tukang sepatu, E. Memukuli tukang sepatu. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya semua benar, ya, bahwa jawabannya yaitu bertukar tepat menjadi raja. Ya. Bertukar posisi dengan tukang sepatu. Kita lanjut yang keenam. Apa yang harus dilakukan agar hidup penuh berkah? A. Menjaga pikiran, B. Bekerja dengan baik, C. Menjalankan kewajiban dengan baik, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban A dan C benar. Silahkan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Dan jawabannya adalah apa tuh? Jika kita bisa menjaga pikiran dan menjalankan kewajiban kita dengan baik. Ya, jadi jawabannya adalah E. Jawaban A dan C yang benar. Menjaga pikiran dan menjalankan kewajiban dengan baik. Sebagai tukang sepatu, jalani kewajiban sebagai tukang sepatu. Menjaga pikirannya bahwa pekerjaan tukang sepatu juga pekerjaan yang baik untuk membantu banyak orang. Bahkan bisa membantu membuatkan sepatu bagi raja. Baik, ya demikian 6 buah kuis sudah kita lalui bersama sambil menunggu nama-nama pemenangnya. Kembali kita mulai sesi sharing. Silakan Susung Sece yang dari Jakarta, yang dari Jambi, yang dari Palembang, yang dari Makassar, ya, dari Tangerang. Ayo silakan Susung Sece. Mari kita mulai. Kita memberi contoh kepada yang lain bahwa kita mau berbagi menggunakan saat-saat yang ada, waktu yang ada dengan sebaik mungkin, walaupun sharing 1 menit, ya itu juga sudah sangat berarti buat kita semua tentunya, ya, karena kita sangat berharap ada Susung Sece yang mau sharing. Karena ini juga master juga tentunya sangat gembira kalau mengenal banyak relawan yang mau belajar untuk sharing. Ada Tan Suryanto sharing. Silakan, Susung. Ya, Toan Susung Haryo. Ya, selamat pagi ya Susung Sece semua ya. Kandan Sanjen Jang Kuse ya. Soan ya. Hari ini memang dua cerita ini juga saya dari tadi juga ada dengar ini Sesiong Hoklai selalu mengatakan keinginan ya. Memang keinginan duniawi itu tidak terlepas dari
bayang-bayang setiap orang ya. Setiap orang punya keinginan. Tadi juga Sesiong Hoklai ada bilang keinginan ini ya sebenarnya keinginan ini bagus gak sih sebenarnya dalam hidup seorang manusia ya. Kalau tidak ada keinginan bagaimana? Keinginan ini sama gak dengan hasrat ya? Saya rasa keinginan setiap orang pasti memiliki karena kita juga ada bawa dari masa lalu ya. Sekarang kita muncul juga karena ada masa lalu. Tapi ini menjadi hal yang menarik ya Sesiong Sece ya. Tapi ada satu pertanyaannya adalah keinginan berbuat baik itu juga sama-sama keinginan ya. Tapi apa bedanya keinginan untuk berbuat baik sama keinginan untuk memperoleh sesuatu yang istilahnya untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita di Ceci kita juga sering lihat ya. Kadang-kadang mau berbuat baik juga mesti ada kondisinya ya. Berbuat baik juga kadang-kadang ada yang bilang, oh kita ingin membantu dia. Sesuatu yang kita bantu nih kadang-kadang malah mang ya sesengaria ya, Sesiong Hoklai ya. Makin dibantu makin merepotkan orang. Ini sering terjadi ya di dalam berkegiatan juga ya. Jadi justru saya pengen bertanya kepada Sesiong Seci, keinginan untuk berbuat baik itu apakah ada konsepnya agak gitu loh. Karena kita berbuat baik juga kan ya sama-sama juga ingin mencapai sesuatu ya. Tapi bagaimana keinginan yang tanpa beban gitu loh. Ya mungkin itu aja pertanyaan saya. Mungkin ntar Sesiong Seci bisa menambahkannya. Kadang oleh Sesiong Seci semua. Kanan Sesiong Tan Suryanto ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan dan ini juga Sesiong Haryo sudah langsung resen. Mungkin Sesiong Haryo bisa membantu memberikan jawaban-jawaban. Silakan Sesiong. Kanan Holai Sesiong, kanan Suryanto Sesiong sudah kasih saya jawabannya, kasih pertanyaan supaya saya menjawab ya. Nah, saya coba ambil dari bahasa Pali ya, namanya canda. Canda itu adalah hasrat, betul nggak salah, Sesiong sudah ngomong tadi. Dan canda itu tidak berakar pada keserakahan, kebencian maupun ketidaktahuan. Itu tidak berakar dari situ. Karena kita tahu keserakahan, kebencian dan ketidaktahuan itu kan perbuatan yang tidak baik. Ya, sedangkan hasrat atau canda ini adalah keinginan atau minat untuk bertindak yang baik, yang baik, yang tidak berakar dari ketiga itu tadi. Nah, karena itu kalau canda tadi ingin kaya, ingin itu normal aja. Ya, ingin status, ingin apa gitu, ingin mempunyai kedudukan gitu ya, itu baik-baik saja asal dicapai dengan etika ya. Karena di canda ini ada etikanya. Ya, kita ada etisnya, ya. Suara saya menggaung ya? Enggak ya? Enggak. Ya. Jadi ada etisnya, kita harus tahu bahwa di dunia ini ada dua sisi kan. Kita hidup sebagai orang awam, kita juga bukan orang yang hidup di monasteri. Jadi materi itu tetap dibutuhkan di keluarga kita. Nah, karena itu canda yang kita harus kembangkan adalah canda yang memenuhi etika itu. Tidak lagi kita melanggar etika demi mencapai sesuatu. Itu bukan canda namanya, tapi itu keserakahan atau kebencian lah kepada orang-orang lingkungan yang kita masuki gitu. Jadi kalau canda sekali lagi adalah berakar pada hal-hal yang baik, yang penuh etis, yang jujur gitu ya. Ya, kalau kita mencapai kenapa kita mencapai kekayaan, mencapai status, kedudukan dan sebagainya, ya kita terima aja gitu, nggak apa-apa. Memang itu upaya kita, itu wirya, upaya kita gitu ya. Jadi demikian canda yang saya pahami. Kanan Holai Sesiong.
Oke, kanan Oke, Susung Haryo kanan ya. Susung Jadi Haryo ya. Jadi ya ini ya, ya ini ya, malah saya malah yang bergema saya nih. yang bergema. Oke, nah ini sudah nggak ada ya. Baik, jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan, jadi canda itu bertolak belakang dengan tanha ya. Jadi kalau canda itu keinginan yang tanpa loba dosa moha, tetapi kalau tanha itu ya itu berakar dari loba dosa moha. Demikian ya, Susung Haryo ya. Oke, nah ini Ya, ya, betul, betul. nah, betul begitu ya Susung ya. Ya, oke kanan ya. Jadi ini ada muncul nama-nama pemenang. Selamat kepada Sylvie Jung Sece dari pusat, Alexander Sesyung dari pusat, Darmawan Sesyung, kemudian Elisa Intan Sece dari Medan, Johnny Sesyung dari Tebing Tinggi, Sidik Jaya Sesyung dari Batam. Nah, Sesyung Sece para pemenang, apakah ada yang mau berbagi atau mau bertanya seperti kayak tadi Tan Suryanto Sesyung bertanya dan kemudian mendapatkan jawabannya ya. Jadi Sesyung Sece juga boleh bertanya. Silakan, ada? Oke, sambil menunggu persiapan pertanyaan, kita berikan waktunya untuk Linde Sece dari Batam. Silakan Linde Sece. Pagi, họ lấy sư兄. Oke. Cảm ơn sư兄不是pagi semua 师兄师姐. Cảm ơn semua 师兄师姐 yang telah sharing. Hari ini tentang dua kisah ini ya. Tukang sepatu jadi raja. Jadi kisah ini mengajarkan kita ya di dalam kehidupan ini setiap orang memiliki visi masing-masing yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang masing-masing yang berbeda. Asal kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita ini dengan bersungguh-sungguh ya, dengan bersungguh-sungguh agar tanggung jawab kita ini dan tugas kita ini bisa dapat memberikan bukan mau menyatakan memberi manfaat untuk orang banyak, tetapi kita juga bisa ya untuk asal kita bersungguh-sungguh untuk belajar ya, kita juga bisa memberi manfaat ya bagi orang lain asal kita menjaga pikiran kita ya, dan juga kepercayaan kita ya, dan juga bisa juga untuk mencapai suatu penyampaian yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hati itu tidak akan membawa penyesalan di dalam kehidupan ini. Ya, asal kita mau melakukannya, yang benar kita harus melakukannya. Ya, yang kedua tentang permaisuri. Pengemis menjadi permaisuri. Dalam kisah ini mengajarkan kita bahwasanya niat dan pikiran kita ini ya dengan ketulusan hati dalam bersumbangsi ini harus kita benar-benar menjaga ya, untuk menjaga waktu kita untuk bersumbangsinya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sangat tulus ya, tidak bersumbangsi dengan tanpa pamrih. Jadi ketika mungkin permaisuri ini merasa ya, walaupun dia sudah pengemis ini sudah menjadi permaisuri, mungkin dia merasa dia sekarang sudah menjadi seorang permaisuri, dia sudah memiliki banyak harta ya. Jadi dia juga ingin memberikan harta kekayaan ini ya untuk kepada wihara, tetapi dia ini mungkin dia tidak itu yang tidak menjaga ya, tidak menjaga dengan pola pikiran dia ya, membuat yang di luar itu menjadi suatu kesalahpahaman ya. Keduanya ini
pemilikan dia ini dengan status permaisuri ini ya karena dia menjadi seorang permaisuri, dia menjadi seorang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ya, jadi semuanya bukan setiap orang memiliki kekurangan dia tidak bisa untuk belajar bersumbangsi. Dia bisa juga. Ketika seseorang memiliki harta yang berlimpah, dia juga lebih bisa juga untuk bersumbangsi kepada semua orang. Ya, asal dia harus menjaga dengan pikiran yang murni dan menjaga ketulusan hati dia. Kan semua suci. Kanan ya Linda Seci ya. Jadi ketulusan kita selalu diajarkan, dibimbing untuk memunculkan ketulusan. Jadi ketulusan itu betul-betul adalah muncul dari dalam. Makanya memunculkan. Ketulusan itu muncul dari dalam. Dan ketulusan itu dapat dirasakan, ya, tapi tidak begitu mudah dilihat ya. Jadi memang dapat dirasakan. Jadi ketulusan. Jadi kalau kita tulus, kita sendiri yang paling merasakan. Ya, ketika kita tulus mengungkapkan sesuatu dengan kesungguhan, dengan kemurnian, itu tentunya kita yang paling merasakan. Ya, seperti sering ada mata berkaca-kaca, ya, itu juga salah satu dari kemunculan dari ketulusan. Baik, di sini ada tadi dari Palembang Suhardi Sesyung sudah resen, kemudian akan berlanjut dengan Elisa Intan. Silakan Sesyung Suhardi, dimanfaatkan waktunya. Dạ, cảm ơn Sang Ren Giang Cô Sư, cảm ơn Sư Siêu Sư Trẻ Mẫn, cảm ơn Sư Siêu Hậu Lai. Acia Cao Sang Hao ya. Tadi hanya mau menyambung sedikit yang disampaikan pembahasan ya oleh Sư Siêu Haryo dan Sư Siêu Hậu Lai ya. Sanda dan Tanha ya. Jadi teringat aja sih Sư Siêu ya. Menyambung benar ya, kalau tanha itu pasti berakar kepada 3 noda batin ya. Dan tanha ini sayangnya adalah, setahu saya adalah kondisi penyebab ya munculnya kemelekatan ya di dalam 12 sebab saling bergantung atau paticca samuppada. Sehingga saya kemelekatan atau bahasa Palinya ini upadana itu adalah kondisi penyebab dari bhava atau kelahiran kembali. Nah, kenapa Sang Buddha ya di dalam ajarannya bahkan Satparamita itu selalu menempatkan dana sebagai langkah awal ya Sesyong Sece untuk kita berpraktik. Karena salah satunya adalah untuk mulai mengikis ya, setahu saya mengikis kemelekatan. Nah, kemelekatan ini juga mungkin saran saya ya, kita juga jangan salah kaprah ya, Sesyong Sece. Kemelekatan ini bukan berarti kita asal melepas, tetapi tahu kapan melepas. Tahu kapan melepas tentunya dengan akar-akar kebijaksanaan. Begitu. Nah, di dalam, seingat saya di dalam 37 faktor pencerahan yang tadi Sesyong Haryo juga ada sampaikan, kalau boleh saya ambil sekilas saja di dalam kelompok 7 faktor pencerahan ya. 37 faktor pencerahan itu banyak ya, ada 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, dan lain-lain ya, ada 5 akar seingat saya, tapi di dalamnya ada 7 faktor pencerahan juga. Itu ada faktor pelepasan seingat saya ya. 7 faktor itu ada faktor penilikan, semangat, sukacita, pengikisan, pelepasan, dan samadhi gitu, dan perhatian ya terakhir. Nah, di dalam faktor pelepasan inilah kita harus paham bahwa kondisi yang ada ini ya kita memang harus melepas, tentunya dengan kebijaksanaan. Karena kalau tanpa kita memahami konsep kemelekatan dan pelepasan, maka proses kelahiran kembali ini akan terjadi berulang-ulang ya.
Jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Akhir kata saya cuma mau mengutip sabda terakhir dari Sang Buddha ya. Mari kita berjuang dengan tekun karena pada akhirnya segala yang berbentuk itu sebenarnya akan musnah ya. Atau bahasa Palinya itu waya dhamma sangkhara apamadena sampadeta. Dari saya itu saja, Sesiong Hoklai, kan Tacia. Oh, baik, Kan Susiung Suardi, apa Madena sampai Deta ya berjuang sampai akhir kira-kira demikian. Baik, ini ada Elisa Intan Sece, silakan Kan ya Susiung Suardi, Elisa Intan Sece, silakan dimanfaatkan waktunya. Kita tinggal beberapa menit lagi. 感恩上人说故事，感恩后来师兄dan 感恩 semua tim Simpasang dan semua peserta dari Zoom ini ya Simpasang. Dari sharing beberapa ini peserta ya, saya ada menangkap tentang kewajiban dan ini tulus ya. Saya sendiri ini dalam belajar ya menjadi seorang beragama Buddha, mencari apa yang harus saya pelajari dan saya dapatkan ini di Seji. Awalnya saya hanya itulah menjadi orang baik ya. Lalu saya ini kurang paham harus memulai dari mana karena benar-benar awam. Membaca tapi tidak mendalami sehingga terasa kosong semua. Sampai suatu saat saya bertemu orang yang ini pemahamannya lebih mendalam ya. Saya bertanya, bagaimana cara Anda belajar? Lalu Anda membaca buku-buku apa saja? Karena pertanyaan saya, dia menjawab, dia tahu saya relawan suci. Dia bilang, guru Anda ini menulis begitu banyak buku-buku yang begitu mudah dimengerti ya. Setelah dia berkata begitu, saya menilikkan diri saya sendiri. Buku-buku yang saya baca ini, kenapa sebagian ada yang bisa saya ingat, sebagian tidak. Rupanya itu kesungguhan hati itu dalam mempelajari atau memahami itu sangat penting. Di mana pada saat mungkin ya saya dulu membaca itu, saya membaca sebagai ini diri saya sendiri ya, dengan status makhluk awam gitu ya. Tapi waktu saya mendapatkan informasi seperti itu, hati ini terketuk-ketuk. Saya mulai membaca ulang. Lalu di suatu saat saya mendapatkan, saya membuka kembali buku saya tentang Sutra Teratai. Di sana ada dikatakan Sutra Teratai itu adalah untuk orang-orang yang berjodoh di jalan Bodhisattva. Bagaimana berjalan di jalan Bodhisattva? Saya terkejut juga Oh, berarti kenapa aku lalu ini teringang di pikiran saya. Master tiap kali membuka ceramah selalu memanggil kita Bodhisattva. Kadang-kadang memang murid-murid ya, tapi lebih sering mendengar Bodhisattva. Lalu dari hal ini membuat saya membaca ini jadi merenungkan kembali. Maksud Master apa ya? Selama ini saya bacakan dengan rasanya saya sendiri membaca ya. Baik, tapi kurang bisa saya melihat dari sudut pandang. Lalu setelah suaranya gema ya? Enggak, sedikit tadi. Enggak, lanjut. Lalu karena hal ini saya mencoba memahami, kalau Master bilang begini, bagaimana ya saya lihat dari sisi yang lain? Dari sana itu pelan-pelan rasa yang mendasar di dalam halatin ini lebih terasa. Lalu dalam setiap pertemuan kan kita baik ya. Maksudnya gini, kita bertemu dengan orang-orang baik, otomatis kita berbaik hati juga dengan sesama. Tapi kita melihat kadang-kadang ada orang yang mengeluh, kita baik, kenapa kondisi tidak berbalik baik ya. Hal ini juga itu dulunya kan pertanyaan-pertanyaan, tapi sekarang karena ada mendengarkan Dharma dan mencoba memahaminya ya dengan
Perlahan-perlahan itu prinsip kebenaran itu dipahami, bahwasanya kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang. Dengarkan kata hati kita, dasarnya kita baik. Jangan karena dikondisikan kita menjadi putus asa menjadi baik dan berbalik tak acuh dan berbalas dengan tindakan yang salah. Ini sepertinya Master bilang setiap kali bertemu jalinlah jodoh baik, jalinlah jodoh baik. Dulu ya bertemu dengan baik ya jalin jodoh baik. Bertemu yang kurang baik ya ada kesal atau sedikit langsung menghindar. Tapi setelah memahami arti dari di balik kata menggenggam setiap jalinan jodoh, setiap pertemuan dengan jodoh baik, rupanya kalau pada saat kondisi tidak baik, bagaimana kita jihaoyin, itu seperti melunasi karma-karma kita yang di masa lampau yang tidak kita pahami pernah kita lakukan. Kita ikhlaskan, rela, tulus, dan itu terasa semakin sukacita dalam beraktivitas. Ini yang saya rasakan dalam perjalanan mulai mendengarkan Dhamma dan meresapi dalam hati batin. Ini aja kira-kira yang saya sampaikan hari ini. Lalu untuk bisa benar-benar damai, tentram di jalan Bodhisattva ini ya kembali ke kewajiban diri kita sendiri ya. Kalau kita lakukan semaksimal mungkin ya, kita akan lebih leluasa untuk lebih banyak berinteraksi di luar. Karena bagaimanapun kewajiban dalam diri sendiri kita lakukan maksimal, kita akan mendapatkan support dari keluarga kita. Cảm ơn sư兄sư chị Man. Kanan C. Elisa, demikianlah sharing dari C. Elisa menutup pertemuan kita hari ini. Ya, baik sesi semuanya. Semoga semuanya membawa manfaat bagi kita. Baik, mari kita sama-sama berdiri, tangan beranjali. Xiang Sang, maaf. 向上请三问训礼，一问训，再问训，三问训。阿弥陀佛。Sampai jumpa besok, Sejong Seci. Cảm ơn Sejong Seci. Cảm ơn ya. Cảm ơn semuanya, cảm ơn. Cảm ơn Sejong Seci. Cảm ơn.
心装满爱，风再大不飘扬，学会把肩膀借别人依靠，用真心